kupu-kupu. Silakan Kang Asep. Tadi sampai kupu-kupu membawa kabar. Ya. Jadi orang tua zaman dulu percaya bahwa ketika ada kupu-kupu datang ke rumah, itu akan ada, alhamdulillah. Terima kasih Bang Belut. Halal. Kirain red wine. Kalau datang ke rumah, berarti akan ada seseorang yang kita tunggu atau yang kita tidak tunggu. Nah, biasanya orang tersebut membawa kabar sesuatu, kabar baik, dan itu pasti penting. Nah, kalau ibu, kalau karena dulu kan yang namanya orang tua atau bapak itu biasanya pergi jauh, sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan dia baru akan pulang. Kalau ada kupu-kupu, oh berarti bapak kita akan pulang. Belum ada handphone loh ya. Iya. Biasanya seperti itu kabarnya. Dan itu bisa untuk laki-laki atau perempuan. Tergantung jenis, makin besar kupu-kupu, makin besar pula orang itu. Pentingnya atau orang besar atau orang yang membawa sesuatu yang lebih besar lagi. Katanya kan kalau misalkan foto bertiga gitu katanya nggak boleh kan gitu. Terus katanya tengah-tengah mati gitu kan. Itu gimana sih? Coba deh kita praktekin. Pak Haji, tengah-tengah deh coba. Hayul, jangan percaya begitu-gituan. Makanya kita coba praktekin gitu. Katanya kalau 3 gitu. Nah Pak Haji tengah. Saya nggak mau tengah ya. Ayo kita foto bertiga. Tuh kan semangat banget. Saya nggak mau ikut. Kayaknya dia semangat banget foto kita bertiga. Nah, coba kalau gitu mah kan Kita meninggal. Enggak, sehat walafiat. Nggak apa-apa ya. Cuma kayaknya enggak sih, kalau aku sih nggak percaya. Lihat kan? Sebenarnya gini. Jadi Mau apa itu? Jack. Apa coba? Jadi gini. Kan sebenarnya sesuatu yang ganjil bagi alam, bagi supranatural itu ya akan dia ganjil, karena kalau ganjil berarti dia memiliki hal-hal yang negatif. Tapi ketika itu genap, itu kan lebih aman. Tapi beda dalam kepercayaan Islam, kalau yang disebut ganjil itu justru bagus. Iya kan Lailatul Qadar ganjil. Betul, Lailatul Qadar ganjil. Terus kalau mau buka makan kurma harus 1, 3, 5, 7, 11. Makanya saya ngambil yang 11 yang banyak. Oke, ya baik. Oke, kalau gitu kita akan melihat ini ada beberapa foto. Ini adalah salah satu mitos yang misteri. Ini dia, silakan. Mitos bersiul di sore atau malam hari itu tandanya mengundang hantu datang. Oh ya aku percaya nih. Maksudnya pernah dengar dan percaya. Iya, jadi Iya pernah juga tuh kayak gitu tuh nggak boleh. siulan kita itu kalau zaman dulu kan belum ada suara-suara lain kecuali suara binatang dan suara kita. Kalau zaman sekarang di Jakarta berisik kan, sampai pagi masih berisik suara mobil. Kalau di kampung ketika ada suara siulan itu dipercaya ada hantu. Benar. Yang datang. Nah, sebenarnya itu tuh karena mengganggu dan berisik. Oke, kita akan melihat foto berikutnya, silakan. Mitos, tragedi kecelakaan kereta Bintaro berawal dari burung yang berkeliaran di atas gerbong kereta. Padahal kan Apa itu benar? Binatang itu punya intuisi lebih ya, kayak waktu di insting. Kayak waktu di Jepang gitu kan yang duluan menghindar justru binatang. Iya binatang Iya. kalau misalkan ada Saya kebetulan hidup di daerah, di kampung di Cianjur, di dekat pegunungan Gunung Salak, Gunung Gede, di kaki gunung. Kalau ada burung gagak, itu pasti ada yang meninggal di kampung itu. Oh gitu. Karena insting binatang lebih peka, peka. Bisa dia sudah meninggal atau belum. Makanya orang meninggal tuh harus dikubur buru-buru kan. Sampai saya suka bingung, kereta jenazah itu kenapa sih harus buru-buru? Orang udah meninggal kok orangnya. Ngapain sih buru-buru? Kalau dia mau ke rumah sakit sih masih mending ya, karena emergency. Tapi kalau udah meninggal ngapain buru-buru? Ternyata harus dikuburkan itu salah satunya karena kalau tidak diincar oleh binatang buas, dan si orangnya ini kan masih ada di dunia ya, masih rohnya masih ada di situ. Kalau nggak dikuburkan nanti mengundang yang lain, jadi makin ramai. Nah, kalau secara supranaturalnya, tapi kalau saya lebih percaya bahwa ketika ada burung gagak, saya nggak tahu ini burung apa di sini ya. Itu pasti ada seseorang yang meninggal dan biasanya sudah meninggal. Jadi burung ini mengincar si bangkai dari manusia. Oke, baik, kita akan melihat foto berikutnya, silakan. Tidak boleh pakai baju hijau di Laut Selatan. Mitos atau fakta? Tunggu, boleh ngomong nggak? Silakan. Ya. Jadi waktu itu aku pernah keseret ombak di Pelabuhan Ratu. Itu waktu umur kurang lebih 5 tahun. Jadi aku lagi liburan sama papaku sama ibu tiri aku.
Nah di sana aku pakai baju, pakai kaos kutang putih, celana dalam putih, namanya masih kecil Iya. kan. Keseret aja tuh, padahal bukan pakai hijau-hijau gitu loh. Padahal mainnya tuh nggak lagi masuk ke dalam pantai banget gitu, masih agak pinggir-pinggir. Pinggir, gitu, terus kan. gimana? Ada ombak yang Ada ombak, terus akhirnya udah keseret aja terus ditarik aku gitu. Jadi menurut aku sih bukan karena pakai baju juga, nggak tahu juga sih, Allah alam juga gitu. Ya. Jadi betul, tidak, itu kan kejadian-kejadian dihubungkan jadi satu cerita. Kita tidak ada yang pernah tahu bahwa ada fakta Sang Kuryang menendang Tangkuban Perahu. Kita tidak pernah ada yang tahu bahwa ada fakta Nyi Roro Kidul itu hidup pada zamannya dan lain sebagainya. Yang pasti cerita dibuat supaya kita menghormati alam. Ya, itu positifnya, positif thinkingnya. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita tidak boleh pakai baju hijau? Sebenarnya harusnya tidak boleh pakai baju biru. Kenapa? Karena kalau kita pakai baju biru, tenggelam nggak kelihatan. itu ke semua laut dong berarti. Semua laut. Makanya kenapa SAR itu warnanya orange? Karena kalau dilihat dari atas dari pesawat, oh orang-orang yang ngambang Kelihatan. itu kelihatan. Jadi itu kembali ke ke security live vest seperti itu. Itu pasti warnanya yang cerah-cerah. Oh, kita istirahat dulu. Oke, nanti ya Mas kita akan ngobrol-ngobrol. Ini semakin malam semakin seru pastinya ya. Kita balik setelah yang satu ini, jangan kemana-mana tapi tanpa kata. Kerja dalam arti gini, setiap gua kalau ketemu orang-orang yang punya bulu lebat, pas tanya dia sebenarnya punya dan kalau dia belum menikah dia nggak akan pernah tahu.